Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membaca kitab Fuyudatul Bahril Mali lagi, karena saya menemukan satu kisah keramat yang menurut saya khurafat. Kisah ini tertulis di halaman 481, di mana ada seorang Habib yang sholat dalam 2 rakaatnya ini menghatamkan Al-Quran sebanyak 7 kali. Ini ya cerita, menurut saya cerita hebat-hebatan di kalangan Ba'alawi, tetapi menurut saya justru kelihatan khurafatnya. Nah, dari apa yang tertulis dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali halaman 481 ini, saya tertarik untuk mengomentari serta mengkritisinya. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Tanpa berlama-lama, langsung saya masuk pada pokok pembahasan, yaitu pembacaan kitab Fuyudatul Bahril Mali halaman 481. Teksnya saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa inilah yang tertulis di kitab-kitab Habib Ba'alawi. Keramat yang menurut golongan mereka itu sebagai hal yang luar biasa, tetapi menurut saya ini adalah khurafat, karena keramat itu modelnya tidak semacam ini. Saya tampilkan teksnya di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca, sekaligus sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan adalah benar-benar dari kitab karya Ba'alawi. Anna Sayyidil Qutba Aliyah Zainal Abidina radhiyallahu anhu kana yusolli lillahi kulla yaumin alfa rok'atin. Wa anna sayyidi Asy-Syaikha Abdurrahmani As-Saqafa radhiyallahu anhu kana fi akhiri umurihi ya'ti kulla yaumin wa lailatin bisamali khotamatin wa yaqulu ayyama ana fisihori ati firok atai bisab'i khotamatin. Wabnuhu sayyidi syaihu Umarul Muhdharu qaddasallahu sirrahu ya'ti fin nafasil wahidi bi alfi marratin min ya latif. Artinya apa? Artinya bahwasanya tuanku Al-Qutub Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu dahulu melaksanakan sholat karena Allah sebanyak 1000 rakaat setiap harinya. Jadi Wali Kutub Ali Zainal Abidin ini biasa melakukan sholat 1000 rakaat dalam setiap hari. Ya entah benar atau tidaknya, tetapi ya menurut saya ini sebuah ibadah yang justru berlebihan, karena ibadah dalam pandangan Allah itu tidak melulu soal seberapa banyak kita melakukan sholat atau seberapa banyak kita melakukan pembacaan Al-Quran, karena dalam setiap aktivitas kita, ketika kita niati ibadah, maka itulah ibadah. Nah, ketika
Wali Kutub Ali Zainal Abidin, kemudian tiap hari ini sholat 1000 rakaat, ya wallahu alam, kebenarannya ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena apa ya? Karena cerita-cerita semacam ini harus diriwayatkan dari A sampai Z, itu harus runtut, perawinya itu harus runtut. Apakah orang yang mengabarkan pertama, yang menceritakan pertama, ini benar-benar menyaksikan bahwa Wali Kutub Ali Zainal Abidin ini benar-benar setiap hari melakukan sholat 1000 kali rakaat atau hanya omong kosong. Sehingga ketika memang periwayatannya itu jelas dari orang yang pertama kali meriwayatkan sampai kemudian ditulis dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali, ini benar-benar pernah disaksikan oleh orang yang meriwayatkannya. Lah, kalau orang yang meriwayatkannya ini hanya sebatas katanya dan katanya, ya ini tidak bisa kemudian kita serta-merta mempercayai dongeng semacam ini. Kemudian yang kedua, dan bahwasanya tuanku Syekh Abdurrahman As-Sakop radhiyallahu anhu, di akhir umurnya beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 8 kali setiap siang dan malam. Jadi ini sudah pernah saya bahas, tetapi tidak masalah karena tertulis juga dalam kitab Fuyudatul Bahril Mali bahwa Syekh Abdurrahman As-Sakop ini setiap hari ini menghatamkan Al-Quran 8 kali, siang 4 kali, malam 4 kali. Ya wallahu alam juga cara membacanya Al-Quran seperti apa, karena ini sudah pernah saya bahas, kayaknya tidak mungkin. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Kalau memang tiap hari khatam 8 kali pembacaan Al-Quran, maka aktivitas lain ini tidak bisa terpenuhi. Boro-boro terpenuhi untuk mencukupi pembacaan Al-Quran sehari semalam 8 kali saja kayaknya waktunya tidak cukup. Bagaimana untuk aktivitas lain? Bagaimana untuk melakukan sholat fardu? Bagaimana untuk melakukan ya aktivitas lain seperti halnya mandi, makan, buang hajat, dan lain sebagainya. Ya seringkali kitab-kitab Barawi memang begini. Jadi membuat dongeng-dongeng yang luar biasa untuk menghebatkan tokoh-tokoh mereka. Tetapi ketika dikritisi, maka akan sangat jelas bahwa ini adalah hanya dongeng yang dilebih-lebihkan. Kemudian beliau berkata, saat aku masih muda, aku menghatamkan 7 kali dalam 2 rakaat. Lah disinilah yang paling saya itu tidak percaya. Jadi Habib Abdurrahman As-Sakop ini pada saat usianya masih muda, belum sepuh, setiap 2 rakaat sholat itu menghatamkan 7 kali Al-Quran. Ini sholat apa? Kalau memang sholat sunnah 2 rakaat, dalam 2 rakaat itu menghatamkan 7 Al-Quran, berarti 1 rakaat itu khatam 3,5 Quran. Karena 2 rakaat itu 7 kali khatam. Bisa-bisa mati berdiri. Kenapa? Kalau benar-benar dalam 2 rakaat sholatnya Habib Abdurrahman As-Sakop itu khatam 7 kali Al-Quran, maka bisa dipastikan mencapai waktu 2 hari. Ya 2 hari untuk menghatamkan Al-Quran. Nah untuk menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat itu menghabiskan waktu 2 hari. Ya mati berdirilah. Kayaknya nggak mungkin ini nggak mungkin terjadi dan nggak pernah dilakukan. Tetapi para pengikut-pengikutnya ini yang seringkali melebih-lebihkan orang yang diikuti. Karena dalam dunia tasawuf itu seringkali murid-murid dari para sufi itu seringkali melebih-lebihkan kehebatan-kehebatan gurunya. Padahal ya tidak sedemikian, artinya rajin ibadah ya saya masih percaya. Tetapi kalau sampai dalam 2 rakaat sholatnya
itu menghatamkan 7 kali Al-Quran. Ini berdiri 1 rakaat saja menghabiskan waktu sehari semalam, itu berdirinya saja. Kan otak kita itu tidak bisa mencerna. Nah, dari dongeng-dongeng yang dilebih-lebihkan semacam inilah, maka saya ini menelusuri kitab-kitab karya Ba'alawi yang berkaitan dengan kitab manaqib, yang berkaitan dengan kitab tasawuf mereka, itu rata-rata isinya dongeng-dongeng yang menurut mereka itu keramat, tapi menurut saya adalah khurafat. Karena tak jarang isinya itu justru menyimpang. Wong satu Quran saja ini paling cepat 7 jam. 1 kali Quran itu paling cepat 7 jam. Lah kalau untuk khatam 7 kali Quran, ya berarti butuh waktu 49 jam. 49 jam itu berarti kan 2 hari. 2 hari lebih itu. Ya sholat sunnah 2 rakaat sampai 2 hari lebih. Sholat fardunya kapan? Tidurnya kapan? Aktivitas yang lain kapan? Mbok ya bohong-bohong tapi jangan kelewatan kayak gini. Kalau bohongnya kelewatan semacam ini kan, ya ketahuan bohongnya. Pengen dianggap hebat itu bukan membuat cerita bodoh semacam ini. Kalau pengen dianggap hebat. Sayangnya Ba'alawi itu dalam menghebatkan moyang-moyang mereka justru membuat cerita yang sama sekali tidak masuk akal. Sehingga dari kitab-kitab Ba'alawinya yang memuat keramat-keramat moyang-moyang mereka, ini sangat mudah kemudian kita koreksi. Wah, ternyata Ba'alawi itu memang suka bohong. Kalau memang moyang-moyang Ba'alawi itu orang yang taat beribadah, kemudian ahli ibadah, karena dikatakan sehari semalam khatam 8 kali Al-Quran tiap hari, kemudian dalam sholat 2 rakaatnya itu khatam 7 kali bacaan Al-Quran, tentu keturunan-keturunannya pun ini akan tidak beda jauh dari moyangnya. Ya nyatanya keturunan-keturunan yang ada di Indonesia, ya boro-boro hafal Quran, boro-boro sehari semalam bisa menghatamkan 8 kali Al-Quran, atau dalam 2 rakaat sholatnya itu khatam 7 kali Quran. Membaca Quran saja banyak yang belepotan, banyak yang salah. Bahkan orang yang punya branding luar biasa saja seringkali membaca Al-Quran asal-asalan. Maka saya bisa simpulkan kitab-kitab milik Ba'alawi pun isinya ya bohong-bohongan, agar pembaca itu terhipnotis oleh isinya. Itu bagi orang yang tidak kritis. Tetapi untuk orang yang kritis seperti saya, ya saya pikir-pikir untuk mempercayainya. Kemudian putranya, putra Habib Abdurrahman As-Sakop ini, yang bernama Syekh Umar Al-Muhdor, ini mampu membaca ya Latif sebanyak 1000 kali dalam satu nafas. Ini juga pernah saya bahas. Dan saya sama sekali tidak percaya. Dari semua yang saya baca tadi, mulai dari sehari semalam biasa menghatamkan 8 kali Al-Quran, kemudian dalam 2 rakaat sholatnya itu khatam 7 kali Al-Quran, kemudian membaca ya Latif yang berjumlah 1000 kali, ini cukup dalam satu tarikan nafas. Ini saya tidak percaya. Itu adalah dongeng khurafat. Keramat itu enggak semacam itu. Jadi saya ini bukan orang yang tidak percaya keramat. Saya percaya keramat. Tapi keramat ini biasanya dikeluarkan oleh Allah untuk orang-orang pilihannya, itu dalam rangka untuk menjatuhkan mental publik. Biasanya seorang wali ini diremehkan oleh publik, direndahkan oleh publik, atau bahkan dihina oleh publik. Lah pada saat itulah Allah membela kekasihnya dengan cara menampakkan keramatnya. Dan pada saat itulah publik akan down,
dengan melihat keajaiban yang Allah berikan kepada hamba terkasihnya. Ya bukan model-model kayak gini. Ya kalau keramat yang model kayak gini tidak bisa disaksikan oleh banyak orang, ya ini kan saya saja bisa bohong. Saya sehari semalam bisa khatam 10 kali Al-Quran. Ini bohong. Kemudian saya ngarang kitab, saya tulis dalam kitab. Bisa-bisa saja. Saya dalam sehari semalam bisa khatam 100 kali Al-Quran. Kemudian saya tulis dalam kitab dan saya jadikan kitab. Bisa-bisa saja. Kalau modelnya bohong-bohongan semacam ini. Tetapi keramat ini biasanya muncul dan disaksikan oleh banyak orang. Atau paling tidak harus ada orang yang menyaksikan keramat itu benar-benar muncul dari orang-orang terkasihnya Allah. Sehingga orang yang menyaksikan itu akan menyadari dan akan tambah yakin ketauhidannya bahwa itulah kekuasaan Allah. Jadi nggak sembarangan apa-apa yang tertulis dalam buku berbahasa Arab kemudian harus kita percayai, tidak. Kita harus jeli, kita harus koreksi apakah ini benar-benar terjadi atau ini hanya bohong-bohongan. Dan rata-rata yang tertulis dalam kitab-kitab Manaqib Ba'alawi itu adalah bohong-bohongan semata. Saya berani katakan bohong-bohongan semata. Karena apa? Jika memang moyang-moyang Ba'alawi adalah orang yang alim ala-alamah, orang yang ahli ibadah, maka keturunannya itu tidak akan beda jauh dari moyangnya. Ya nyatanya keturunannya suka bohong, suka ngedabrus, berarti kan memang moyangnya juga suka ngedabrus. Ya walaupun tidak semuanya, tetapi mayoritas. Itu saja, gampang untuk menilai itu. Nah, alasan kenapa saya menolak sehari semalam bisa khatam 8 Al-Quran, kemudian saya menolak dalam 2 rakaat sholat kemudian khatam 7 kali Al-Quran, ini bukan tanpa alasan. Jadi ada beberapa alasan kuat mengapa narasi-narasi mustahil yang tertulis dalam kitab-kitab Ba'alawi ini saya anggap justru merusak ajaran Islam secara fundamental. Karena satu, menghilangkan esensi Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk tadabbur atau direnungkan dan diamalkan. Bukan hanya untuk dilombakan kesempatan membacanya. Nah, klaim 7 kali khatam dalam 2 rakaat atau khatam 8 kali dalam sehari semalam, ini mengubah Al-Quran dari kitab petunjuk hidup menjadi sekedar mantra atau alat untuk pamer kesaktian. Ini menjauhkan umat dari pemahaman substansi ayat. Itu. Yang kedua, justru menciptakan perantara, kultus individu. Islam datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan sesama makhluk. Ketika sebuah kelompok justru menciptakan narasi bahwa tokoh mereka tidak terikat hukum alam, misalnya bisa mencapai pembacaan ya latif dalam satu tarikan nafas saja. Secara psikologis, pengikut akan memandang tokoh tersebut sebagai sosok yang setengah Tuhan. Karena itu di luar kewajaran. Akibatnya apa? Akibatnya pengikut lebih takut atau tunduk kepada tokoh daripada kepada Allah. Perkataan tokoh dianggap lebih suci daripada dalil agama yang jelas. Itu alasannya. Kemudian alasan yang ketiga, membuat Islam tampak tidak logis atau irasional. Islam adalah agama yang sangat menghargai akal, afala ta'qilun. Ketika cerita-cerita bohong ini disebarkan secara masif, orang luar atau generasi muda yang kritis akan menganggap Islam adalah agama dongeng. Islam sulit didialogkan secara ilmiah karena apa? Karena tertutup oleh klaim-klaim yang melanggar hukum alam tanpa bukti empiris. Kemudian yang keempat, menurunkan standar moralitas ulama. Seorang ulama seharusnya dikenal karena integritasnya, kejujurannya, dan pembelaannya terhadap keadilan. Jika kredibilitas seorang ulama dibangun atas cerita-cerita yang secara matematika terbukti mustahil, maka pondasi kebenaran yang mereka bawa menjadi rapuh. Jika satu bagian cerita ajaib adalah bohong, maka orang akan mempertanyakan kebenaran seluruh ajaran yang mereka bawa.
Jadi ketika Habib-Habib yang ada di Indonesia seringkali bercerita bohong, seringkali ngedebrus, maka sudah bisa dipastikan ini menjadi tolak ukur bahwa moyang-moyangnya pun ahli ngedebrus. Ya tak beda jauh dengan karya kitab-kitabnya. Itu juga isinya bohong-bohongan semata. Ya walaupun tidak semuanya, tetapi banyak yang tertulis dalam kitab-kitab balawi yang disebut sebagai keramat itu adalah khurafat. Dan itu belum tentu terjadi. Ceritanya itu adalah cerita bikin-bikinan. Ya orang yang ngaku keturunan Rasulullah, yang padahal bukan keturunan Rasulullah. Ini seringkali akan menghebatkan diri, akan membuat dongeng-dongeng itu, akan membuat dongeng-dongeng yang wah dan fantastis. Sehingga akan makin memantapkan orang atau akan memantapkan klaimnya sebagai keturunan Rasulullah. Itu saja tujuannya. Ya alim aja nggak pada alim kok. Habib yang ada di Indonesia itu modal jubah dan utang-utang saja itu. Kalau diadu kealiman sama kiai-kiai pribumi ya jauh lah. Saya berani jamin kok. Wong Bahar Smith yang kalau ngomong ngotot-ngotot saja baca kitab dari kiri ke kanan kok. Mau ngomong apa lagi? Orang yang punya branding sufi dunia juga baca Quran belepotan seringkali salah, tidak memandang Eropa. Jadi saya harus bilang jujur apa adanya. Kenapa? Ya berhadapan dengan pembohong, kita harus lawan dengan ketegasan. Kalau pembohong dikasih hati, ya makin gelonjak. Yo mereka pendatang, numpang di Indonesia, tapi merasa sebagai raja. Maka kita sebagai pribumi harus tegas. Lawan orang-orang yang model kayak gitu. Dikira orang-orang Indonesia itu nggak pada alim. Dikira orang-orang Indonesia itu bodoh sehingga mudah dibodohi. Oke, ratusan tahun ulama-ulama kita saking takdimnya dan menganggap sebagai cucu Rasul, walaupun melihat aneh gelagat kabib-kabib yang ada di Indonesia, tetapi tidak berani menegur. Karena apa? Karena menganggap itu cucu Rasul. Tetapi setelah diteliti dan terbukti bahwa mereka bukan turunan Rasulullah, ya kita lawan. Andai kan kok keturunan Rasulullah pun, tapi kelakuannya ini berseberangan dengan Rasulullah pun, ya kita harus lawan, kita harus tegur. Karena urusan agama ini tidak memandang Anda turunan siapa, Anda turunan siapa. Agama tidak pandang bulu. Salah ya salah, benar ya benar. Itu saja. Jadi pada intinya saya menolak keras dongeng-dongeng halu semacam ini. Bukan berarti saya itu orang yang anti keramat. Sekali lagi saya percaya keramat. Tetapi keramat biasanya dimunculkan oleh Allah kepada hamba terkasihnya dalam rangka menjatuhkan mental publik. Karena biasanya seorang wali dalam kehidupan sosial itu terhina atau dihina atau dicaci atau dimaki. Sehingga pada saat itulah Allah membela hamba terkasihnya dengan cara menampakkan keramat. Untuk apa? Untuk menjatuhkan mental publik yang menghina, yang merendahkan. Jadi yang namanya keramat itu harus bersentuhan dengan sosial. Kalau keramat sehari semalam bisa khatam 8 kali baca Quran, kemudian sholat 2 rakaat khatam 7 kali bacaan Al-Quran, membaca ya latif, satu tarikan nafas bisa 1000. Lah semua orang itu bisa ngomong kayak gitu. Bahkan lebih dari itu bisa. Kemudian buat kitab. Oke, di zaman sekarang tidak percaya, tapi 100 tahun kemudian generasi yang akan datang akan membaca karya kita yang pada saat sekarang dianggap sebagai kebohongan, nanti 100 tahun kemudian akan dianggap sebagai benar-benar keramat. Ya kan? Ya iya. Nah, makanya sebagai santri, sebagai kiai itu harus jeli. Jangan hanya karena tulisan Arab kemudian kita percayai. Ya orang yang pintar justru menjadi goblok kalau mempercayai cerita-cerita yang tertulis dalam kitab Ba'alawi. Wong Islam itu agama rasional. Ketika seringkali kita dicekoki kejadian-kejadian ajaib yang diklaim sebagai keramat, padahal sangat tidak masuk akal kalau itu disebut keramat. Ya bisa-bisa dengan membaca kitab Ba'alawi bukannya tambah pintar, tapi tambah bodoh.
Itu saja kritik saya terhadap kitab-kitab Ba'alawi dan akan terus saya kaji sejauh mana kebohongan-kebohongan moyang-moyang Ba'alawi dalam mengkultuskan dirinya, sehingga akan makin terang benderang bahwa memang Ba'alawi adalah keturunan pembohong, keturunan penipu yang suka menciptakan dongeng-dongeng palsu yang disebut sebagai keramat, padahal itu ya bohong-bohongan. Saya cukup kajian ini, akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.